bertekun. Demi keyakinan kami, untuk melindungi semua orang yang kami sayangi. Suara Long Xingyu jelas bergema di benak Long Hao Chen, membuat rasa sakitnya berangsur-angsur berkurang dan semangatnya meningkat. Batu kebangkitan di tangan Long Xingyu sedang dibubarkan, terus disempurnakan di tangannya sebelum akhirnya mengambil bentuk setetes cairan emas murni yang mengambang dan menuju lubang di tengah perut Long Hao Chen. Dibandingkan dengan kebangkitan ksatria biasa, dengan pemurnian Xingyu, tetesan cairan suci ini tidak memiliki jejak ketidakmurnian. Itu hanya berwarna emas dan bergabung dengan tubuh Long Hao Chen. Dalam sekejap setelah tetesan cairan suci bergabung dengan tubuh Long Hao Chen, cahaya keemasan yang intens bersinar di dahinya. Cahaya keemasan bereaksi dengan bright blessing, perlahan menuju ke atas kepala Long Hao Chen, lalu tumbuh sedikit demi sedikit. Long Xingyu dengan gugup melihat pilar emas ini. Itu akan menentukan potensi masa depan Long Hao Chen mengenai penggunaan atribut suci. Selama kebangkitan suci, para ksatria akan memperoleh atribut suci dalam energi spiritual batin mereka dan selama proses ini, kuantitas energi spiritual internal mereka, salah satu standar terpenting untuk menentukan potensi seorang ksatria, akan ditentukan. Secara umum, jika tingkat energi spiritual internal bawaan seseorang bahkan tidak bisa melebihi 10, maka ksatria itu tidak akan memiliki cara untuk menerobos langkah ketiga. Dari atas kepala Long Hao Chen, benang emas tiba-tiba tumbuh sebelum jatuh ke belakang, itu dengan cepat telah mencapai panjang yang sesuai dengan tingkat energi spiritual ke-10. Tubuhnya menderita dan gemetar sekuat sebelumnya, tetapi kecepatan pertumbuhan benang emas itu benar-benar mencengangkan. 10, 20, 30, 40. Pada saat tingkat energi spiritual mencapai 40, Long Xingyu tidak bisa menahan tinjunya. Ketika energi spiritual internal bawaan seseorang mencapai 40, dia sudah menjadi jenius langka di kuil ksatria. Tapi tiang emas ini masih tumbuh dengan kecepatan yang sama. Kapasitas mental bawaan yang begitu tangguh, Long Xingyu tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas. Dia menduga sebelumnya bahwa kapasitas mental Long Hao Chen tidak normal, tapi dia tidak memiliki cara untuk memastikan sebelum melakukan kebangkitan suci. Pada saat itu, dia akan dapat melihat betapa hebatnya kapasitas mental Long Hao Chen. 50, itu melebihi 50. 55, 58, 60. Secara mengejutkan bahkan melebihi 60. Long Xingyu ingat bahwa dia dikenal sebagai jenius terbesar abad ini di kuil ksatria, dan selama kebangkitan suci, energi spiritual internalnya memuncak pada level 77. Meskipun dia merawat Long Hao Chen selama setahun terakhir, membangun fondasinya dengan membuatnya duduk bermeditasi, fakta energi spiritualnya melebihi 60 berarti banyak hal, dan pilar cahaya keemasan ini masih terus tumbuh. 65, 67, sudah 67. Murid Long Xingyu menyusut dengan keras. Untuk energi spiritual internal bawaan, setiap 10 level sesuai dengan satu langkah dan jika energi spiritual internal Long Hao Chen melebihi 70, kapasitasnya untuk menggunakan sihir suci tidak akan kalah dengan penyihir elemen cahaya. 70, benar-benar 70. Saat ini, Long Xingyu tidak bisa menahan nafas, ketika energi spiritual internal bawaan Long Hao Chen menerobos tingkat ke-70, dia berhenti gemetar. Dengan suara paf lainnya, banyak benang emas cahaya keluar dari tubuh Long Hao Chen. Rasa sakitnya, pada saat ini, semua hilang dan pakaian Long Hao Chen menghilang karena cahaya keemasan ini. Kulit putihnya bersinar seperti kristal, benang emas tipis berkeliaran, menumpuk di sekujur tubuhnya, menutupinya dengan warna emas. Cincin cahaya emas secara bertahap ditarik ke tengah dada Long Hao Chen sebelum akhirnya mengambil bentuk kedelai kecil. Bagian 2, Long Hao Chen memiliki perasaan yang sangat aneh ketika energi spiritual batin bawaannya mencapai 70, ia merasa seolah-olah rasa sakit yang dibawa oleh seluruh tubuhnya telah hilang, digantikan oleh sensasi surgawi. Semuanya menjadi jelas dan transparan, termasuk hati dan jiwanya. Suasana ilahi yang kaya ini meningkatkan tubuhnya. Namun, energi spiritual batin masih tumbuh, dan Long Hao Chen tampaknya agak berubah, dipengaruhi oleh hukum cahaya. Astaga! 80, energi spiritual bawaannya sebenarnya bahkan melebihi 80. Tubuh Long Xingyu menggigil sekali lagi. Kekuatan spiritual bawaan yang menakutkan ini sebenarnya tidak membuat Long Hao Chen tangguh untuk saat ini, tetapi itu pasti akan memiliki pengaruh besar pada potensinya. 81, 83, 85. Cahaya keemasan naik seperti sebelumnya, bahkan setelah melampaui tingkat energi spiritual batin ke-70. Dalam sejarah kuil ksatria, ada 17 catatan pencapaian ini. Di antara 17 orang ini, kecuali 6 dari mereka, yang lainnya menjadi ksatria ilahi yang paling tangguh dalam sejarah. Namun, energi spiritual bawaannya melampaui 80. Ini terjadi hanya 3 kali dalam sejarah.
Di antara ketiga ksatria itu, 2 tidak berhasil bangkit, hanya 1 yang berhasil. Pada tahun ulang tahunnya yang ke-36, yang satu itu menerobos ambang langkah ke-9 panggilan, tingkat energi spiritual ke-10.000, pencapaian ilahi. Astaga! 90, benar-benar 90. Satu-satunya dalam sejarah kuil ksatria yang mencapai tingkat energi spiritual ke-90. Long Xingyu tercengang karena takjub. Hati yang murni, kapasitas mental yang